maksud. Jadi terutama masalah organisasi ya. Organisasi ini saya pikir wajib teman-teman ikuti, wajib teman-teman jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman sahabat Mataf Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ya, pada pertemuan atau podcast pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah secuil realita yang ada di kampus. Nah, di kesempatan kali ini saya sendiri, Pak Levi Yusa, kedatangan tamu atau tamu spesial dari organisasi-organisasi yang ada di kampus. Yang pertama adalah Bang Muhammad Iqbal Khatami dari BEM Universitas atau Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan satu lagi Bang Hakim dari Korpam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Baik, pada kesempatan kali ini ditemani dua narasumber kita di sini akan bincang santai aja tentang Mataf 2020 yang mungkin lebih berbeda dari Mataf kemarin. Jika mata-mata kemarin kan kita ngadainnya secara offline dan euforianya pasti memiliki euforia sendiri, dan di tahun ini kita memiliki atau kita mengadakan Mataf secara online yang bisa dibilang adalah Mataf pertama yang ada di kampus kita. Nah, teman-teman atau sobat-sobat Mataf Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sendiri pasti kan pada bingung atau dilema, kenapa sih Mataf tahun ini harus online? Alasannya adalah karena kondisi yang ada sekarang itu tentang adanya pandemi COVID-19 yang membuat kita harus melakukan sesuatu dari rumah, termasuk kita yang mengadakan podcast ini yang kita harus bekerja keras untuk bisa ke kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, pada pagi hari ini dua tamu atau dua narasumber ini akan membantu teman-teman sahabat Mataf untuk mengetahui bagaimana sih kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, apa saja kegiatan dan organisasi-organisasi yang ada. Nah, selamat pagi untuk Bang Muhammad Iqbal Khatami dan Bang Hakim, untuk Bang Muhammad Iqbal dan Bang Hakim untuk memperkenalkan dari organisasi apa dan secara umumnya seperti apa. Silakan. Ya, selamat pagi teman-teman semua yang hari ini menyimak podcast kali ini, dan selamat pagi itu untuk seluruh mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Khatami. Alhamdulillah sekarang masih menjabat sebagai Presiden Mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta periode 2020. Jadi Mataf kali ini merupakan rangkaian program terakhir dari BEM bersama dengan Korkom IMM, yang mana ini ditujukan untuk menyambut teman-teman dari mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2020. Selanjutnya Bang Hakim, silakan. Dan perkenalkan, selamat pagi semuanya sobat-sobat Mataf UMY 2020. Perkenalkan, saya Muhammad Hakim Abdillah, biasa dipanggil Hakim. Saya dari Ketua Umum Koordinator Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta periode 2019-2020. Ya, mungkin walaupun kita tidak bisa bersua secara langsung, semoga di Mataf kali ini kita bisa mendapatkan banyak hikmahnya juga. Walaupun kita hanya bisa via online kan. Ya. Baiklah, mungkin itu penjelasan singkat dari data dari dua narasumber penting kita. Nah, pada kesempatan ini langsung saja kita ke topik pembicaraan atau tema kita tentang organisasian yang ada di kampus ya, terutama di realita yang ada. Nah, dari Bang Muhammad Iqbal Khatami sendiri, apa sih itu organisasi dan kenapa kita harus mengikutinya? Ya, silakan dijawab. Mungkin kalau mendengar kata organisasi ya tentu tidak asing sebenarnya bagi seluruh teman-teman semua. Sejak teman-teman SMA atau sederajat, teman-teman sudah mengenal nama organisasi. Ada OSIS, Pramuka, Paskibra dan lain sebagainya, ada ekstrakurikuler lain dan banyak hal. Nah, sama halnya seperti kuliah sebenarnya. Di kampus juga kita akan disuguhi banyak organisasi. Ada BEM, IMM, UKM, dan DPM, dan tingkatan fakultas juga banyak hingga jurusan. Ada komunitas-komunitas juga, dan nanti akan sangat banyak teman-teman temui yang nanti bisa disesuaikan dengan bakat dan minat teman-teman semua. Artinya hadirnya organisasi di kampus ini adalah sebagai ruang kelas selain ruang kelas formal yang kita ikuti di kelas resmi bersama dosen ya. Nah,
ruang kelas ini, kenapa saya sebut ruang kelas? Karena organisasi ini yaitu sebagai wadah pembelajaran sebenarnya untuk kita meningkatkan soft skill kita, minat kita. Karena kan tentu saya misalkan sebagai mahasiswa ilmu komunikasi Visipol, tentu minat saya tidak hanya di bidang komunikasi, tapi ada minat-minat lain di luar bidang itu. Nah, itu untuk menyalurkannya saya perlu ikut organisasi. Mungkin seperti penjelasan secara singkatnya. Lalu dari Bang Hakim sendiri Ya. tentang Korkom IMM itu seperti apa? Ya, tadi sudah dijelaskan juga ya dari Iqbal bagaimana organisasi, terutama juga dengan Korkom. Mungkin kita juga perlu ya bagaimana mahasiswa UMY itu tidak hanya kita memiliki skill dalam hal bidang kita. Mungkin kalau dari saya mahasiswa kedokteran, mungkin mahasiswa kedokteran atau khususnya kesehatan itu lebih banyaknya ya udah kuliah pulang, tapi bagaimana kita mengasah skill yang lain. Mungkin kita juga bisa mendapatkan nilai-nilai intelektualitas, religiusitas dan juga humanitasnya itu hanya dapatnya di organisasi. Soft skill yang tidak dapatkan di ruang kuliah kita bisa mendapatkannya di organisasi inilah. Yang tadi yang disebutkan Iqbal juga, ini merupakan ruang kelas bagaimana kita juga bisa mendapatkan skill kepemimpinan, skill dalam hal manajemen waktu. Inilah di sini kita bisa mendapatkan soft skill itu. Nah, makanya ya kalau bisa kita bisa memanage mana yang perlu kita, bidang yang kita minati atau bakat yang mau soft skill yang mau kita asah, itu bisa kita cari nanti di organisasi-organisasi yang ada di UMB ini. Jadi untuk Sobat Mantap sendiri, itu tadi penjelasan atau penjelasan umum secara singkat dari kedua narasumber kita tentang organisasi-organisasi yang ada. Dari Bang Iqbal yang menjadi Presma dan juga sebagai Ketua BEM Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, gimana sih Bang ceritanya untuk di BEM Universitas sendiri selama menjabat ini satu periode atau dinamikanya gitu? Ya, tentu tiap organisasi punya dinamika masing-masing ya. BEM ini kan sebenarnya sebagai lembaga eksekutif atau lembaga yang memang ditugaskan untuk menaungi seluruh mahasiswa. Artinya dari segi dinamika tentu dinamikanya sangat beragam. Mungkin kalau dari segi tantangan tidak beda jauh atau tidak beda berat dengan organisasi lain ya. Kita juga punya tantangan tersendiri, terutama kita kan tugasnya menaungi seluruh mahasiswa UMY yang jumlahnya ada 25 ribuan lebih. Yang itu tentu UMY sebagai kampus multikultural, kampus yang mempunyai latar belakang budaya yang banyak, suku yang banyak, bahasa yang banyak. Nah, tentu ini mempunyai tantangan dalam hal adaptasi terhadap perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, bagaimana kemudian BEM bisa hadir sebagai penaung dari semua golongan, sebagai penaung dari semua identitas yang akhirnya nanti itulah yang menjadi tantangan kita, tantangan untuk kemudian kita bisa membuktikan bahwa walaupun kita beraneka ragam, kita bisa bersatu, kita bisa solid. Nah, makanya sesuaikan sejalan dengan tema mantap yang kita angkat juga tahun ini terkait dengan solidaritas. Ya, artinya kenapa kemudian saya bisa kemudian ingin menjadi presiden mahasiswa atau ketua BEM ini ya karena tantangan itu sendiri, dan ini juga saya anggap sebagai ladang amal juga, amal untuk saya mengabdikan diri ke kampus, ke mahasiswa, dan jadi pembelajaran juga aktualisasi dari nilai-nilai yang selama ini saya pelajari dari organisasi. Karena kan dari awal maba saya sebenarnya tidak langsung ke BEM, tapi tahun kedua itu saya baru masuk BEM itu jadi staff, kemudian tahun ketiga jadi wakil menteri, dan tahun keempat kuliah baru menjadi presiden mahasiswa. Jadi ada proses panjang yang saya lalui, dan tidak hanya di BEM tapi ada organisasi lain dari UKM, tingkatan fakultas sampai jurusan. Berarti selama menjabat atau menjadi anggota BEM mulai dari BEM fakultas dulu atau BEM universitas langsung? Tidak, tahun kedua langsung ke BEM universitas. Jadi staff, tahun ketiga baru naik ke wakil menteri kajian strategis. Nah, tahun keempatnya baru mencalonkan diri menjadi presiden mahasiswa. Berarti selama hampir 3 periode ikut BEM, berarti dinamika yang ada udah banyak, beragam. Jadi tiap kepemimpinan punya dinamika tersendiri, punya warna sendiri, dan itu punya kelebihan sendiri-sendiri lah. Artinya itu yang menarik selama 3 tahun di BEM. Kenapa saya bisa dibilang ya nggak terlalu bosan, karena tiap tahun warnanya beda. Mungkin kalau orang lain kan ditanya 3 tahun apakah nggak bosan gitu dengan organisasi yang sama. Kalau saya jujur saja tidak terlalu bosan, karena memang warnanya yang berbeda tiap tahun dan dinamika yang berbeda. Ini yang menjadi tantangan tersendiri buat saya. Nah,
Itu untuk teman-teman sobat mantap sendiri. Itu penjelasan atau cerita singkat dari presiden mahasiswa kita tentang bagaimana dia awal mula masuk BEM hingga dia sekarang menjadi seorang presiden mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, selanjutnya untuk Bang Hakim sendiri nih, selama ikut IMM atau menjadi ketua Korkom ini awal mulanya seperti apa? Ya. Atau cerita-ceritanya? Mungkin kalau misalnya Korkom itu sendiri kan merupakan menaungi IMM komisariat di 9 fakultas di UMY ini ya. Jadi mungkin awalnya kalau misalnya saya pribadi dulu juga sempat aktif di berbagai macam organisasi ya, baik itu dari tingkat prodi sampai tingkat universitas kali ini. Ya mungkin ini juga adanya dinamika organisasi yang perlu kita dapatkan, dan juga bagaimana cara memanajemen dan juga menyelesaikan suatu dinamika organisasi itu. Mungkin juga bagi fakultas-fakultas yang eksak atau fakultas kedokteran, ke teknik itu juga jangan menutup kemungkinan, jangan minder, wah ini kayaknya pelajaranku susah deh dan sebagainya. Itu ini kita mencari suatu tantangan, bagaimana kita keluar dari zona nyaman kita. Mungkin kalau misalnya biasanya mahasiswa kedokteran itu ya praktikum selesai langsung pulang. Nah, tapi bagaimana kita mencari suatu soft skill yang lain dengan dari ikutnya organisasi. Saya dari organisasi di prodi itu ikut UKM prodi, ada TBM Alert, terus juga ikut di fakultas namanya IMM dulu itu. Jadi sebelum jadi Korkom kita di IMM fakultas dulu, komisariat FKIK, IMM komisariat FKIK, terus juga sempat menjadi gubernur BMKM FKIK di tahun 2018 2019. Terus 2019-2020 ini diamanahi menjadi ketua Korkom IMM. Nah, ini kita bisa tahu bagaimana dinamika yang ada di setiap fakultas. Pasti di IMM mahasiswa Muhammadiyah juga memiliki dinamika yang beda. Bagaimana kita juga mengisi ruang-ruang publik yang ada di UMY ini, ruang keilmuan dan juga ruang-ruang keagamaan, dan juga bagaimana kita pengabdian masyarakat. Nah, ini di IMM ini ditempuh untuk itu. Adanya 3 kompetisi dasar, yaitu religiositas, intelektualitas dan juga humanitas itu. Nah, itu. Berarti hampir selama menjabat jadi ketua Korkom dan juga selama perjalanan menuju ketua Korkom ini sudah banyak yang dilalui, dari mulai prodi, fakultas hingga menjadi seorang ketua Korkom yang sangat disanjung di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sendiri ya. Ya, sebenarnya pastinya kita juga ini dalam suatu proses, ya pasti ada prosesnya ya kan, ya bagaimana kita tadi kalau dari Iqbal mungkin sudah dari tahun kedua di BMKM ya. Saya mungkin dari tahun pertama di BEM fakultas, terus di IMM fakultas juga, terus juga bertahap-tahap lah. Jadi sampai sekarang ya itulah bagaimana kita ya menjalani suatu proses dan juga mencari suatu keilmuan baru dalam suatu proses itu. Baiklah. Nah, di sepanjang obrolan kita kan tadi ada pembahasan tentang proses ya. Nah, dari masa-masa sendiri atau mungkin saya atau mungkin yang lain dan sobat mataf lainnya, pastikan ada jengkel dengan kata proses, karena kebanyakan orang kan inginnya instan, Bang. Nah, bagaimana abang-abang ini untuk mengikuti atau melangkah selama proses itu terjadi mulai dari bawah hingga sekarang paling tinggi gitu. Ya. Mungkin yang pertama, teman-teman mahasiswa baru sekalian, yang pertama adalah kita perlu menanamkan prinsip sebenarnya. Prinsip ini adalah kita sebenarnya mau dikenal sebagai orang yang seperti apa. Dan tentu kan ini tidak bisa instan, kita perlu proses. Misalkan Mas ini pengen dikenal sebagai orang yang misalkan orang yang punya usaha yang bagus, misalkan punya wirausaha yang bagus, atau orang yang berwibawa, ini kan tentu perlu proses. Proses ini apa? Itu proses ini adalah step by step dari apa yang teman-teman lakukan, step dari apa yang teman-teman usahakan, yang nantinya harapannya proses yang dijalankan ini tidak kemudian teman-teman langsung berorientasi pada hasil. Sama seperti saya misalkan, saya juga dari awal maba tidak ada kepikiran buat menjadi presiden mahasiswa misalkan, atau menjadi menempati jabatan-jabatan tertentu.
orientasi saya ketika maba adalah bagaimana kemudian saya yang datang dari jauh dari Kalimantan merantau ke Jogja, gimana caranya saya bisa mendapatkan soft skill, mendapatkan keahlian-keahlian yang selama saya di SMA, SMP itu saya tidak dapatkan. Nah, itu orientasi saya. Nah, kemudian saya tanamkan prosesnya adalah ketika saya menjalankan proses yang keras, saya percaya bahwa ada hasil yang nantinya tidak kita ekspektasikan atau ada hasil nanti tidak kita duga-duga. Dan ini sebenarnya sudah terbukti. Bahkan Hakim sendiri saya yakin sudah merasakan hal tersebut. Bagaimana proses ini menjawab segala kelelahan kita. Tentu kan lelah nih dari tahun pertama berproses belajar banyak hal, tidak langsung serta-merta memetik gitu. Nah, makanya bagi saya tidak ada kemudian orang yang tidak bisa apa-apa, tidak ada kemudian orang yang tidak mempunyai keahlian apa-apa, tapi yang ada adalah orang yang kemudian tidak mau menggali potensi tersebut. Termasuk diri saya sendiri, banyak hal yang saya pikir sampai saat ini juga belum saya gali gitu. Banyak hal yang belum saya olah dalam diri saya, sehingga masa kuliah ini adalah masa di mana teman-teman bisa kemudian mengaktualisasikan apa yang teman-teman minati gitu, apa yang teman-teman selama ini tidak ketahui dengan diri teman-teman. Nah, masing-masing masa kuliah ini adalah masa teman-teman mengenali diri teman-teman sendiri dari segi minat, bakat, hobi bahkan sekalipun gitu. Ini masa teman-teman, dan masa teman-teman juga selama kuliah ini membentuk track record yang bagus. Artinya kalau teman-teman sudah punya track record yang bagus selama SMA, maka lanjutkanlah ketika kuliah. Track record ini dalam artian teman-teman punya progres atau punya hal yang selalu meningkat. Misalkan dari segi keahlian, misalkan penguasaan bahasa, ketika SMA saya cuma menguasai 2 bahasa misalkan. Ketika kuliah teman-teman target teman-teman bisa menguasai 3 bahasa misalkan. Atau hal-hal lain di luar sana yang itu harus teman-teman targetkan ketika kuliah itu bisa meningkat. Nah, itu yang dinamakan dengan proses. Tentu ini butuh perjuangan. Teman-teman harus selalu brutal dalam proses yang dijalankan, dan tidak lupa teman-teman punya target yang ditaruh setinggi mungkin. Ini juga saya juga awalnya tidak percaya dengan kata-kata bahwa bermimpilah setinggi langit dan ketika jatuh di awan-awan, kurang lebih seperti itu kan. Dan nyatanya itu memang benar. Ketika kita menaruh mimpi yang tinggi, maka target yang kita dapatkan nantinya adalah minimal tidak jauh-jauh dari target yang kita pasang di awal. Jatuhnya tidak jauh. Mungkin itu secara singkatnya terkait dengan proses. Mungkin itu dari Bang Iqbal sendiri yang memulai karirnya dari BEM ya, di tahun kedua hingga sekarang, mungkin di tahun keempat ya Bang? Tahun keempat, tahun pertama bukan di BEM, di Ya. UKM dulu, sama fakultas. Selanjutnya dari Bang Hadi sendiri, Ya. nilai proses itu penting nggak dalam karir kita gitu? Oke. Ini ya, melihat suatu proses ini mungkin kalau misalnya kita menganalogikan ya, kalau misalnya kita ingin baca Al-Quran nih, kita yang tidak tahu apa-apa langsung baca Al-Quran, kita bisa mungkin langsung dengan instannya bisa membaca Al-Quran, tapi ada suatu poin-poin yang kita belum bisa meraihnya. Ada sesuatu yang mungkin di Iqra, kalau misalnya kita belajar Iqra itu ada yang mungkin ilmu tajwidnya atau bacaan panjang pendeknya yang tidak kita raih di situ. Makanya ibaratnya suatu proses dalam kita berorganisasi, ketika kita mau instan langsung pengen jadi ketua dan sebagainya, kita tidak tahu bagaimana susahnya menjadi seorang staf, bagaimana susahnya ketika kita menjadi EO dalam suatu organisasi atau suatu acara. Itu kita tidak bisa melalui itu. Makanya kadang-kala kita seorang pemimpin itu harus memiliki pandangan yang berbeda dari anggota-anggotanya. Nah, bagaimana pandangan itu kita bisa mendapatkannya dari suatu proses yang sudah kita jalani. Mungkin dari staf dulunya, terus ternyata dalam manajemen suatu acara itu ini yang harus kita siapkan. Nah, kadang-kala peran seorang pemimpin itu di situ kita harus memiliki pandangan yang jauh atau visi yang jauh dari anggota-anggotanya. Nah, itu kita bisa meraihnya itu dari mana? Dari proses yang sudah kita jalanin. Nah, dan juga kalau misalnya kita tidak melalui step-step yang kita bisa laluin, itu manajemen dalam diri kita itu ada yang kurang. Misalnya tiba-tiba nih kita ujuk-ujuknya langsung mengelola satu universitas, padahal kita bingung gimana sih cara mengatur anggota, terus bagaimana kita manajemen diri kita, misalnya membagi waktu
sekarang harus seperti ini, bagaimana skala prioritas yang harus dilakukan, itu harus kita lalui dalam step-step yang ada. Kalau misalnya kita tidak melalui step-step itu, kita tidak memiliki soft skill yang itu akan misalnya ada kekurangan lah gitu. Baik, nah itu dia penjelasan singkat dari kedua narasumber kita tentang apa sih itu proses, penting nggak itu proses hidup kita. Jadi bisa disimpulkan kalau proses itu adalah cara kita untuk bisa naik lebih tinggi di dalam kehidupan maupun di dalam suatu pekerjaan. Jadi jangan lupakan proses ketika kita sedang mencoba merangkak untuk menjadi orang sukses. Nah, untuk abang-abang ini sendiri, kan ini di kala ini kan lagi posisi pandemik COVID-19 ya. Bagaimana sih cara untuk mengaturnya tentang untuk kegiatan, jalannya proker atau seminar atau webinar yang mungkin sudah dirapatkan, rapat kerjakan bersama-sama, baru berjalan sebentar tapi terkendala COVID-19 yang mungkin hampir 6 bulan sendiri kita harus belajar di rumah dan tidak bertemu teman-teman gitu. Silakan. Ya, kalau pandemi COVID-19 ini kan datangnya bulan Maret kemarin. Maret itu sudah masuki bulan keempat BEM berjalan, BMKM berjalan. Nah, sebenarnya butuh waktu tinggal 2 bulan lagi kita sudah clear semua program, clear semua agenda, dan direncanakan kan sebenarnya langsung transisi bergantian. Kayak pandemi kemudian hadir menjadi sebuah tantangan baru bagi kita yang mengharuskan kita untuk mentransformasikan segala kegiatan, gerakan, baik semua organisasi saya pikir merasakan dan harus adaptasi dengan hal ini, termasuk BEM itu sendiri. Transformasi kegiatan misalkan kayak awalnya kemarin kita ada konferensi nasional, itu harus diadakan secara online, diskusi-diskusi yang biasa kita adakan di Taman Mustafa UMY, lobi-lobi fakultas di UMY, sekarang harus kita laksanakan via Zoom, via Google Meet dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan sebuah adaptasi baru yang saya pikir menjadi tantangan juga buat teman-teman mahasiswa baru nantinya yang akan bergabung ke organisasi. Artinya ini nyambung juga ke proses tadi. Yang kita masuk organisasi kan untuk berproses. Nah, proses ini juga nanti bisa jadi terkendala, bisa jadi malah termudahkan dengan hadirnya pandemi ini, dengan hadirnya masuknya teknologi-teknologi ini. Artinya dulu yang kita bisa rapat, nah di rapat itu kita bisa mentransfer ilmu, transfer nilai, transfer hal-hal yang bermanfaat. Nah sekarang kan kita hanya bisa bertemu via Zoom, via Google Meet, via aplikasi-aplikasi pertemuan online. Dan itu kan kita tidak bisa menjamin bisa ada transfer sesuatu di situ. Nah ini menjadi tantangan juga buat teman-teman pengurus organisasi semua, baik tingkatan prodi sampai tingkatan universitas. Bagaimana caranya selama masa pandemi ini teman-teman tetap bisa mentransferkan nilai-nilai tersebut, mentransferkan ilmu-ilmunya secara mendalam, secara kultural dan tertanam dalam diri organisasi, dalam diri anggota organisasinya, agar nantinya regenerasi organisasi di masa pandemi ini tidak gagal. Mungkin ini yang saya takutkan sebenarnya selama pandemi ini. Saya takutkan adalah tidak berjalannya proses regenerasi yang bagus karena transfer ilmu yang tersendat, termasuk pada anggota-anggota saya, pada pelayanan kepada mahasiswa semua. Kan libur nih, lama kita libur, artinya kan pelayanan saya juga terstop kepada mahasiswa semua. Saya harus memikirkan bagaimana pelayanan yang bisa dilakukan secara jarak jauh tanpa tatap muka itu. Jadi selama hampir 6 bulan ya, sudah 6 bulan kita menjalin silaturahmi tanpa adanya pertemuan, kita menjalin komunikasi tanpa adanya pertemuan juga. Ini harapannya tidak menjadi penghalang kita untuk kemudian terus berpikir gimana caranya agar kita tetap bisa bertahan, tetap bisa survive dengan keadaan ini, dan mahasiswa tetap bisa pada eksistensinya, baik eksistensi pada gerakan horizontal ke masyarakat seperti pemberdayaan dan lain sebagainya, atau gerakan-gerakan yang vertikal dalam artian mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah, mengawal kebijakan-kebijakan kampus dan lain sebagainya. Ini harus tetap dilakukan dan tidak ada alasan kemudian pandemi menjadi penghalang seperti itu. Berarti hampir masa jabatan udah hampir selesai, jika ada pandemi semua tertutup dan pelayanan juga ya betul. Jadi ada program yang gagal, ada yang ditransformasikan ke online, ada juga yang dirombak ulang seperti itu. Itu teman-teman semuanya di kala pandemi ini gimana organisasi berjalan atau enggak. Nah selanjutnya di Bang Akib sendiri ya. Mungkin kalau proker atau kegiatannya yang tersendat atau gimana? Mungkin beda kalau sama BEM ya. Kalau IMM kalau Korkom IMM waktu pandemi itu berawal itu kita masih masuk awal-awal masa jabatan nih.
kita baru dilantik bulan Januari. Maret itu sudah kita harus stop oleh pandemi. Mungkin itu juga menjadi suatu tantangan bagi kita. Alhamdulillahnya juga kita waktu tahap awal itu masalah internalisasi dan juga bagaimana kita menjalin hubungan dengan fakultas itu sudah kita jalanin. Sebenarnya Maret itu sudah bagaimana puncaknya kegiatan kami. Ya itu harus kita transformasi bagaimana dari offline menjadi online. Itu kita alhamdulillahnya kalau online itu untuk sasaran lebih banyak, tapi bagaimana transfer ilmu itu kita perlu memikirkan juga dengan modifikasi yang ada itu sih. Mungkin di Fatfamiam sendiri baru dimulai, baru berarti ibaratnya baru menyusun untuk naik untuk lanjutkan. Ya, itu mungkin dari penjelasan tentang organisasi di masa pandemi, soalnya banyak bertanya-tanya bagaimana kedepannya, jalannya gimana, dan bagaimana regenerasi yang akan datang. Soalnya kan nanti di mahasiswa baru masuk dan mereka kan belum mengenal begitu tahu tentang organisasi-organisasi yang ada, kelebihan dan kekurangan organisasi itu sendiri. Nah, mengingat tentang kelebihan dan kekurangan organisasi itu sendiri, menurut Bang Iqbal dan Bang Hakim dari organisasi kalian sendiri itu bagaimana? Kekurangan kelebihan ya? Iya, kekurangan dan kelebihan. Kalau saya bicara kekurangan dulu ya. Kalau bicara kekurangan tentu kita memiliki banyak kekurangan. Dalam artian kekurangan inilah yang kemudian menjadi bahan evaluasi kita. Kita terus lintas melakukan evaluasi, melakukan koordinasi apa yang menjadi kekurangan kita sampai sejauh ini. Itu kita terus perbaiki, kita terus fiksasikan agar kemudian kita bisa meminimalisir kekurangan-kekurangan itu. Karena kadang kan kekurangan ini kita tidak menyadarinya, tapi orang lain yang menyadarinya. Dan tentu kita biasanya sangat butuh masukan, butuh kritikan, saran dari teman-teman mahasiswa UMY. Kalau di masa pandemi sendiri, kekurangan kita memang pada komunikasi, karena pandemi ini kan menghalangi proses komunikasi kita. Oke, kita sekarang bisa telepon, bisa merapat via meeting aplikasi dan lain sebagainya, tapi kan ada komunikasi yang berbeda di sana. Mungkin secara efektivitas ya bisa jadi tidak efektif, sama kayak kuliah online misalnya. Tentu tidak se-efektif kuliah offline. Ini menjadi kekurangan kita. Jadi koordinasi sempat terhambat dan sampai sekarang sih sebenarnya ini sudah mulai terfiksasikan dengan pulangnya teman-teman kemudian ke Jogja kembali. Kalau dari segi kelebihan sebenarnya saya tidak bisa mendetailkan karena memang ini kan penilaian secara subjektif dari masing-masing orang. Artinya tentu saya sebagai representasi dari BMKM UMY mengharapkan adanya penilaian secara positif. Dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan hal-hal terbaik, melakukan program-program dengan maksimal, melakukan pelayanan dengan optimal, dan ini nantinya harapannya bisa menjadi sebuah kelebihan dari BEM itu sendiri. Tapi tentu tiap organisasi kan mempunyai budaya organisasi masing-masing. Budaya organisasi inilah nantinya yang menjadi kelebihan dari masing-masing organisasi. Jadi mungkin nanti bisa gambaran juga buat teman-teman maba bahwa tiap organisasi kan mempunyai tipikal masing-masing, mempunyai konteks masing-masing dan budaya organisasi masing-masing. Kalau kita di BEM tentu kita mempunyai budaya organisasi yang selaras dengan visi misi yang kita bawa. Visi kita kan muda energik berkarya ya. Artinya kita sebagai kaum muda tentu kita harus selalu energik, harus selalu semangat optimal dalam menciptakan karya. Nah, yang terpenting dari organisasi adalah kelebihan dari organisasi adalah dilihat dari seberapa banyak karya yang dihasilkan. Karena saya kan juga cuma setahun ya. Saya kalau lengser, maka saya harus meninggalkan hal-hal yang bisa diwariskan bersama teman-teman yang lain. Yang diwariskan kepada periode selanjutnya. Mungkin seperti itu. Mungkin dari kelebihan dan kekurangan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah sendiri. Nah, selanjutnya dari Bang Hakim sendiri bisa dijabarkan atau menjelaskan? Ya, mungkin kalau misalnya dari kita bicara masalah kekurangan, pasti ya tadi betul ya sebagian Iqbal, masing-masing organisasi atau masing-masing individu juga memiliki kekurangannya, dan kita berupaya untuk memperbaiki dan juga terus mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang ada. Mungkin kalau misalnya selama pandemi ini yaitu komunikasi itu tadi yang disebutkan Iqbal, ini menjadi hal yang vital yang sangat menjadi kekurangan kita, terutama mungkin adanya menyebarnya anggota-anggota atau staf yang ada di IMM itu membuat mungkin ada sinyalnya bermasalah dan sebagainya. Nah, ini berupaya kita mencari platform yang bisa menjalin komunikasi yang pas di situ
Kemudian akhir-akhir ini juga kita berupaya untuk dengan datangnya mahasiswa ke Jogja supaya kita mengadakan pertemuan-pertemuan secara offline. Nah, dan juga bagaimana kita selalu mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang ada, mungkin dari masukan dari teman-teman, baik itu dari teman-teman fakultas, bagaimana membentuk koordinator komisariat IMM UMY ini yang bisa menjadi yang lebih baik. Mungkin dari juga ya dari evaluasi itu kita bisa bergerak menuju yang lebih baik ke depannya. Nah, dari segi kelebihannya juga kita koordinator komisariat IMM UMY ini mungkin karena menaungi IMM yang ada di fakultas bisa menjadi wadah aspirasi dari teman-teman fakultas mengenai apa yang harus kita lakukan ke depannya. Mungkin ruang-ruang publik yang ada di UMY ini bisa kita isi dari kader-kader IMM, dan juga bagaimana mengisi intelektualitas, menggali religiusitas yang ada di teman-teman mahasiswa agar potensi-potensi yang ada itu bisa muncul dan juga bisa diraih oleh mahasiswa-mahasiswa UMY itu. Jadi tentang IMM sendiri dan BEM sendiri selama kelebihan dan kekurangan selama pandemi dan sebelum berarti sudah dijelaskan bagaimana sih kelebihan dan kekurangan selama organisasi ini berjalan. Baiklah, untuk Bang Akatami sendiri nih dia asli Kalimantan ya? Iya. Asli Kalimantan, dan kultur berarti masuk ke kampus UMY awal tahun berarti kulturnya berbeda, dan masuk juga ke BEM pasti memiliki teman-teman yang berkultur berbeda. Bagaimana cara Bang Akatami sendiri menyiasati atau menanggapi kultur-kultur yang berbeda itu ke diri Abang sekaligus Abang sebagai presiden mahasiswa? Mungkin saya akan lebih bercerita kepada awal ketika saya menjadi mahasiswa baru ya. Tentu ada culture shock yang akan kita hadapi ketika masuk UMY, ketika kita berasal dari luar dan tidak terbiasa dengan berinteraksi dengan orang-orang yang beraneka ragam. Nah, ini tentu ada shocknya nanti dari teman-teman. Nah, cara bersiasatnya kayak gimana? Mungkin yang perlu ditanamkan dalam mindset kita adalah jangan sampai kita memiliki persepsi bahwa ada stigma-stigma negatif atau sifat-sifat negatif yang menempel kepada suatu etnis, suku, ras tertentu. Nah, ini tentu harus diminimalisir dalam diri kita. Kalau kelebihan mungkin boleh, misalkan orang Jawa itu sopan santunnya tinggi misalkan, atau orang Sumatera itu rajin tolong menolong, mungkin itu harus yang kita tanamkan, bukan kemudian kekurangannya. Nah, ini yang harus kita mindsetkan sejak awal, bahwa jangan sampai nanti ketika kita masuk ke UMY sebagai seorang perantau, kita memfragmentkan di diri kita sendiri gitu. Kita tidak membaur dengan orang lain yang berbeda dengan kita. Mungkin secara ini boleh saja kita sebagai perantau solid dengan sesama perantau dari daerah kita, tapi kemudian tidak lupa kita harus membaur juga dengan orang-orang yang berasal dari daerah lain. Agar apa? Manfaatnya sebenarnya banyak. Selain sebagai menunjukkan kita kampus multikultural dan kita sebagai negara yang Bhinneka Tunggal Ika, selain itu kita juga nanti dapat pelajaran banyak dari orang-orang lain yang berbeda pandangan, yang berbeda cara berpikir, berbeda hal-hal lain. Itu nanti menjadi hal baru bagi kita untuk membuka pikiran kita terhadap dunia luar, untuk membuka pikiran kita terhadap hal-hal lain yang belum kita ketahui. Nah, ini jadi proses belajar juga. Jadi proses itu banyak sekali caranya, termasuk dengan cara berbaur dengan berbagai macam orang. Jadi kalau tips dari saya, gimana caranya kita bisa beradaptasi dan bisa berjalan seirama dan selaras, yaitu adalah dengan cara tetap bertemulah dengan sebanyak-banyaknya orang, berkenalanlah dengan sebanyak-banyaknya orang, dan dari situ kita bisa mengenali sifat, mengenali sikap, mengenali hal-hal yang mungkin sebelumnya tidak kita kenali terhadap orang-orang tersebut. Nah, itu untuk apa? Yaitu untuk kemudian ketika kita, misalnya saya sudah di BEM, saya kemudian tahu nih dia tipikalnya orang seperti apa, tipikal orang yang bagaimana, dan tipikal orang yang menghadapinya harus seperti apa. Itu mungkin kalau cara dari saya, bagaimana caranya di BEM dengan berbagai macam latar belakang bisa berjalan satu misi, satu visi, dan sampai sekarang alhamdulillah tetap solid seperti itu. Itu penjelasan sedikit dari Bang Akatami. Yang dapat saya ambil situ adalah
bagaimana kita bertemu dengan sebanyak-banyaknya orang untuk saling mengenal, saling menjalin hubungan sebagai teman dan sahabat. Entah itu kita berada dari asal daerah kita dan dipertemukan di suatu daerah lain dan dengan kondisi yang sangat berbeda. Jadi itu sangatlah membantu kita ketika sedang kebingungan ke suatu daerah atau mana dan kita ternyata memiliki teman di situ, itu sangat membantu. Selanjutnya dari Bang Hakim sendiri bagaimana? Mungkin tadi sudah banyak disampaikan oleh Iqbal itu bagaimana kita harus humble kepada orang lain untuk ya yang harus kita miliki adalah kita harus punya pegangan juga. Kita harus punya prinsip, masing-masing orang harus punya orientasi apa yang harus kita pegang di situ. Biar apa? Walaupun kita dengan multikultural yang ada, kita sudah punya itu tadi ya, kita sudah punya pedoman gitu. Misalnya jangan sampai dengan terlalu berbaur-baur kita lupa dengan prinsip atau pedoman hidup yang sudah kita pegang gitu loh. Nah, yaitu dengan kita begitu humble juga kita bisa melihat pemikiran-pemikiran dari orang lain. Oh, ternyata seperti ini ya. Jadi itu juga bisa menjadi motivasi bagi kita untuk bisa memiliki relationship yang bertambah banyak gitu sih. Yang penting itu satu sih, prinsip itu juga harus kita punya juga, dan itu yang bisa membedakan kita dengan orang lain, ciri khas kita juga itu. Nah, itu lagi dari Bang Hakim tentang prinsip bagaimana menerima multikultural yang ada dan bagaimana kita menyikapinya. Baiklah, mungkin untuk mendekati momen-momen akhir di podcast ini, untuk dari Bang Hakim sama Bang Iqbal sendiri mau pesan dan kesan untuk mahasiswa baru yang nanti masuk ke Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kan mungkin nanti dari mata online, terus perkenalan juga mungkin mereka masih menggunakan via chat dan pertemuan mereka secara offline masih belum diketahui karena kondisi yang sampai sekarang belum mereda ini. Bagaimana cara mereka untuk memilih banyaknya organisasi yang ada yang sesuai dengan diri mereka? Pertama, tentu pandemi ini kan bukan suatu hal yang kita inginkan ya, suatu hal yang datang tiba-tiba kemudian menghambat segala hal yang kita jalani di dunia ini. Sebagai mahasiswa baru yang merupakan angkatan jarak jauh lah, ya, angkatan jarak jauh dan pertama kali terjadi, harapannya tidak kemudian menjadikan teman-teman sebagai generasi yang pesimis, tetapi menjadi generasi yang optimis. Artinya teman-teman masuk ke Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan mimpi yang besar, dengan target yang besar. Jadi nanti sebelum teman-teman masuk memulai kuliah di UMY, harapannya teman-teman sudah mempunyai targetan-targetan yang sudah teman-teman tulis, sudah teman-teman tanamkan. Teman-teman mau jadi apa nih di UMY? Targetin aja, misalkan ada 100 target misalkan. Saya masih ingat dulu ketika pas SMA, saya menulis 100 target saya selama kuliah, mau apa aja gitu. Dan itu banyak hal yang saya tulis. Padahal saya juga tidak tahu dunia kuliah itu seperti apa, tapi saya tulis aja deh. Nah, misalkan nih, teman-teman nanti saya selama kuliah ingin dikenal oleh banyak orang di kampus, misalkan. Sampai dari tukang kelas satpam, misalkan bapak-bapak yang jaga di gate UMY misalkan, atau bapak ibu kantin. Teman-teman mau dikenal sampai sejauh itu misalkan, ya nggak apa-apa, itu menjadi hal yang positif. Artinya teman-teman mempunyai sebuah nilai tersendiri nantinya. Atau teman-teman nanti pengen aktif di organisasi yang berbau hal tertentu, misalkan berbau keagamaan, berbau hal pengabdian misalkan atau apa. Nah itu teman-teman targetkan. Artinya ketika teman-teman masuk UMY, teman-teman sudah mempunyai track yang teman-teman susut. Jadi terutama masalah organisasi ya. Organisasi ini saya pikir wajib teman-teman ikuti, wajib teman-teman jalani. Kenapa saya bisa bilang wajib? Karena nanti jangan sampai teman-teman menyesali ketika teman-teman sudah lulus, teman-teman ternyata tidak pernah mengikuti organisasi. Nah, banyak organisasi yang disediakan oleh kampus. Ada UKM, ada 30-an, ada BEM, IMM, DPM, tingkatan fakultas ada, tingkatan prodi ada, komunitas juga ada dalam kampus. Jika itu kurang, teman-teman juga bisa mengikuti yang di luar kampus gitu. Artinya tidak ada alasan kemudian teman-teman tidak mengikuti organisasi. Itu pesan pertamanya. Terus pesan keduanya, pandemi ini kan mengharuskan kita di rumah aja ya. Yeah. Di rumah ini kan sebenarnya sebuah kendala. Ya terus juga kita banyak rebahan, banyak santai. Nah jangan sampai teman-teman terjebak di zona nyaman. Hakim mungkin bisa seperti sekarang
saya mungkin bisa dipercaya di BEM tentu tidak melalui proses yang rebahan, malas-malasan ya, meskipun saya juga masih sering rebahan, masih sering malas-malasan, tapi tentu ada momentum-momentum kita harus bangkit, momentum ketika kita harus bergerak, kita harus merubah segalanya. Itu ada momentum-momentumnya. Maka jangan sampai teman-teman nanti kebiasaan rebahan, kebiasaan malas-malasan ini terbawa sampai kuliah. Apalagi semenjak sekolah sudah 6 bulan juga libur berarti ya. Nah ini teman-teman harus mempunyai kebiasaan baru yang bisa membuat teman-teman produktif. Entah melalui menulis, melalui membuat konten-konten tertentu, video misalkan YouTube, atau hal-hal lain yang teman-teman sukai, lakukanlah segiat mungkin. Itu nanti akan menjadi pemantik teman-teman untuk bisa lebih aktif lagi di kampus seperti itu. Itu mungkin dari saya. Dari Bang Hakim. Mungkin kalau pesan dari saya tadi sudah disampaikan, kalau Iqbal tadi menyampaikan kita harus punya target dan juga bagaimana kita tetap produktif ya. Juga yang perlu juga oleh adik-adik semua miliki itu bagaimana kita bisa men-sharing informasi-informasi yang kita dapatkan. Ya mungkin di era-era seperti ini mungkin dengan jarak jauh semuanya bebas. Ya kita bagaimana menghindari informasi-informasi yang itu seharusnya tidak benar, itu kita bisa memfilter itu ya, dengan bagaimana dengan banyak membaca dan mencari sumber-sumber yang jelas. Nah itu juga perlu ada fungsinya kita memiliki mentor terkhusus dalam suatu kehidupan kita ya, bagaimana kita nanti bisa memiliki yang terarah, tujuan yang terarah tadi, dan juga bisa terfilter apa-apa yang seharusnya informasi-informasi yang tidak benar adanya. Terutama mahasiswa baru itu kadang-kala menjadi sasaran empuk untuk penyebaran misalnya ya paham ideologi ataupun suatu bisnis yang sangat kadang-kala itu merugikan, itu bisa menjadi sasaran empuk untuk mahasiswa baru itu. Ya, bagaimana kita bisa terhindar dari itu semua? Yaitu tadi dengan kita tadi yang saya sampaikan, adanya prinsip dan juga mentor yang bisa mengarahkan kita, itu sangat perlu dalam hal mahasiswa baru menghadapi adaptasi dengan kultural baru dan juga kehidupan yang baru yang ada di kampus ini. Itu sih mungkin. Iklan atau semua. Jadi itu adalah mungkin pesan dan kesan dari dua narasumber dan dua tokoh penting yang ada di kampus tentang bagaimana menyusun target setelah lulus SMA dan kuliah atau selama di kampus itu mau ngapain aja. Contoh bisa menyusun 100 target ya Bang. Iya bisa. Yang bisa dilakukan selama mungkin 4 tahun, 3,5 sampai 4 tahun yang ada di kampus. Terus produktif selama masa pandemi ini dengan contohnya buat video atau membuat apa, ikuti kegiatan-kegiatan yang positif. Dan juga dari Bang Hakim tentang mentor dan bagaimana cara memilih suatu kegiatan yang sesuai dengan diri kalian sendiri-sendiri. Mungkin itu penutup dari podcast ini. Yang penting tuh untuk kalian semua sobat Mataf, jangan karena kita mengadakan Mataf online dan semua menjadi serba susah, kita nggak bisa bertemu dengan teman ini, dengan teman baru, tapi kita masih bisa berkomunikasi walaupun secara jauh atau secara daring ya Pak. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman tentang realita dan kehidupan di kampus mengenai organisasi-organisasi yang ada. Mungkin dari Bang Iqbal sendiri ada Jorgan atau apa di BEM, dan mungkin di Bang Hakim. Apa ya, kalau BEM itu kita biasanya jargonnya adalah muda energik berkarya dalam harmoni kita bersama ya. Itu maknanya lebih kepada bagaimana muda bisa berkarya dan bisa bersatu dalam harmoni menciptakan karya nasional. Ini dari Bang. Ya, kalau misalnya IMM sih kita lebih kepada apa ya? IMM Jaya ya, Jaya. Gitu sih. Ya, mungkin yang jargon. Terus sebagai mungkin yang perlu kita ketahui bahwasanya IMM itu lebih pada religiositas, intelektualitas dan juga humanitas. Itu mungkin dari BEM sama perkembangan. Jadi untuk teman-teman jangan salah pilih untuk nanti ketika sudah masuk offline maupun online ada oprek, kalian amati dulu, analisis dulu bagaimana sistem kerja di organisasi-organisasi tersebut, baru kalian bisa masuk dan nantinya tidak akan menyesal dan akan nyaman untuk menjalaninya. Mungkin sekian saja itu dari kami bertiga. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, yaitu di BBM Bincang-Bincang seputar Mataf bersama saya Alif Yusa dan teman-teman dari Mataf
UMY 2020. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.